Perang Gog-Magog dan Perang Armageddon. Gog-Magog, Yehezkiel 38-39. Armageddon, Wahyu 16 dan 19. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Meseh dan Tubal. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Raja Koresi, Mesias, dari Persia. Raja Koresi Agung, Cyrus the Great, adalah tokoh unik dalam Alkitab. Meskipun ia seorang raja kafir, ia memainkan peran vital bagi umat Tuhan. Pemanggilan nama sebelum kelahiran, hal yang paling menakjubkan adalah Nabi Yesaya menyebut nama Koresi secara spesifik sekitar 150 tahun sebelum Koresi lahir. Gelar orang yang diurapi, Mesias, dalam Yesaya 45 ayat 1, Tuhan menyebut Koresi sebagai orang yang diurapinya, Masiah atau Mesias. Ini adalah satu-satunya saat dalam Alkitab di mana seorang penguasa non-Yahudi diberi gelar tersebut, karena ia ditugaskan untuk menaklukkan Babel dan membebaskan Israel. Strategi militer yang dinubuatkan, Alkitab menubuatkan bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu di depannya. Sejarah mencatat bahwa tentara Koresi menaklukkan kota Babel yang tak tertembus dengan mengalihkan aliran sungai Efrat, sehingga mereka bisa masuk melalui gerbang sungai yang tidak terkunci, persis seperti nubuat Yesaya. Akhir zaman, sebagaimana Koresi, Persia kuno, menjadi pembebas Israel, bahwa di masa depan, Persia, Iran modern, akan mengalami perubahan drastis kembali, dari musuh menjadi bangsa yang pada akhirnya akan mengakui kuasa Tuhan di akhir zaman. Yeremia 49 ayat 39. Tarsisi dan singa-singa mudanya. Dalam nubuat perang akhir zaman, Yehezkiel 38, muncul kelompok bangsa yang tidak ikut menyerang Israel, melainkan hanya memberikan protes diplomatik. Tarsisi, secara historis, Tarsisi wilayah di ujung barat Mediterania, Spanyol Inggris, yang dikenal dengan perdagangan timah dan logamnya. Tarsisi sebagai Inggris, Britania Raya. Singa-singa muda. Ayat Yehezkiel 38 ayat 13 menyebutkan, pedagang-pedagang Tarsis dan semua singa mudanya. Tarsisi adalah induk singa, Inggris. Maka, singa-singa muda adalah negara-negara yang lahir atau menjadi koloni darinya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sikap pasif yang menarik Amerika dan sekutu baratnya, singa-singa muda. Mereka hanya bertanya, apakah engkau datang untuk merampas barang rampasan, bahwa saat Iran, Persia, dan koalisinya menyerang Israel, kekuatan barat tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi militer secara langsung, sehingga Israel hanya bisa mengandalkan pertolongan Tuhan. Persia, Iran, memiliki siklus nubuat, dari pembebas, Koresi, menjadi penyerang di akhir zaman, Gog-Magog, dan akhirnya dipulihkan Tuhan. Sementara itu, Amerika, sebagai singa muda, akan hadir di panggung dunia namun kehilangan taringnya untuk membela Israel secara fisik saat konflik puncak terjadi. Nubuatan Yehezkiel 38 ayat 13 menggambarkan Tarsisi, Barat, hanya memberikan protes tanpa tindakan fisik. Keengganan perang langsung. Meskipun Amerika Serikat tetap menempatkan armada perang sebagai sinyal kesiapan di Timur Tengah, terdapat kecenderungan di dunia barat untuk menghindari keterlibatan militer langsung berskala besar yang bisa memicu perang dunia, yang sejalan dengan penggambaran sikap pasif mereka dalam nubuatan.
Koalisi penyerang, Gog dan Magog. Pemimpin penyerang Gog dari wilayah Magog Rusia. Sedangkan Armageddon adalah antikristus pemimpin politik dunia akhir zaman. Koalisi pasukan kelompok bangsa Iran, Rusia, Turki, Libya, Sudan. Tetapi Armageddon adalah seluruh bangsa di bumi, semua raja di dunia. Kondisi Israel akan sedang aman dan tenang, Yehezkiel 38 ayat 11. Sedangkan pada saat Armageddon Israel sedang dalam kesesakan besar dan penganiayaan. Adapun tujuan serangan adalah untuk merampas kekayaan dan ternak, ekonomi Israel. Jika perang Armageddon tujuannya untuk memusnahkan keturunan Israel dan melawan Kristus. Pada saat berakhirnya perang Gog-Magog adalah dengan musuh hancur oleh gempa bumi, sampar, dan hujan api, alam. Akan tetapi perang Armageddon berakhirnya dengan musuh hancur oleh firman pedang dari mulut Yesus saat ia datang kembali. Dan waktu terjadinya sebelum ataupun di awal masa tribulasi. Akan tetapi perang Armageddon tepat di akhir masa 7 tahun tribulasi, kedatangan kedua. Aliansi strategis Rusia-Iran. Koalisi ini dipimpin oleh sosok bernama Gog dan melibatkan beberapa kekuatan regional besar yang saat ini memang memiliki hubungan diplomatik atau militer yang erat. Magog, Ros, Meseh, Tubal diidentifikasi oleh banyak ahli eskatologi sebagai Rusia dan wilayah-wilayah bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Kazakhstan, Uzbekistan. Persia secara eksplisit merujuk pada Iran modern. Kus merujuk pada wilayah di selatan Mesir, yaitu Sudan dan sebagian Ethiopia. Put diidentifikasi sebagai Libya dan mungkin wilayah Afrika Utara lainnya seperti Aljazair. Gomer dan Bet Togarma merujuk pada wilayah Asia Kecil yang saat ini adalah negara Turki. Kelompok pengamat protes diplomatik. Sebaliknya, ada kelompok bangsa yang dalam nubuatan tersebut digambarkan hanya memberikan protes lisan tanpa melakukan intervensi militer aktif untuk membela Israel. Sheba dan Dedan merujuk pada negara-negara di Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Tarsisi dan singa-singa mudanya, seperti dibahas sebelumnya, ini diidentifikasi sebagai Inggris dan negara-negara turunannya, termasuk Amerika Serikat. Terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati melimpah. Next video part 2.